Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Seperti yang disampaikan oleh seorang sahabat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dengan perkataannya yang sangat populer sekali, "Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu." Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Sehingga ilmu itu nanti akan menuntun bagi pelakunya di dunia ini, dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalannya menuju surga, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah hidayah di dunia ini. Dan jika seorang muslim mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya, sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Dan orang yang mendapatkan kematian dalam kondisi husnul khatimah, sungguh di akhirat kelak akan mendapatkan hisab yang mudah. Sementara orang yang mendapatkan hisab yang mudah, sungguh dia berhak untuk mendapatkan surga. Inilah manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majlis-majlis ilmu. Salah satunya seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan jalannya menuju surga. Ikhwani fillah, jazakumullah. Taib, hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian kitab Usul Salasa, atau dengan edisi Indonesia 3 landasan utama, yaitu mengenal Allah Ta'ala, mengenal dinul Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan lanjutkan halaman yang kelima sekarang ini, masih dalam bahasan muqaddimah di dalam kitab ini. Terakhir sudah ana sampaikan
itu bagian di dalam yang wajib diketahui adalah tentang sabar. Itu sudah ana sampaikan. Dan sekarang kita akan lanjutkan masih di dalam bahasan tentang muqaddimah sampai kepada halaman yang ke-5. Antum bisa buka di dalam kitab antum. Saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Anda, dan ketahuilah bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan ketiga perkara ini, yaitu ada yang di bawah ini. Yang pertama, bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan, tetapi mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka barang siapa mentaati Rasul tersebut pasti akan masuk surga, dan barang siapa menentangnya pasti akan masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman, disebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdam wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang mengutus dahulu, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ikhwani fillah, azakumullah, apa yang dimaksudkan oleh beliau ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Maka yang wajib kita ketahui yang pertama ini, bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan kita. Dan pada saat menciptakan kita, tidak cukup Allah sekedar menciptakan kita, tetapi Allah Ta'ala pun juga memberikan rizki kepada kita. Maka ini menunjukkan bahwasanya di dalam rububiyah Allah. Apa itu rububiyah Allah? Bahwasanya Allah itu di dalam rububiyahnya, Allah itu menciptakan, Allah itu menghidupkan, Allah itu mematikan, Allah itu kemudian juga memberikan rizki kepada kita. Maka tidak ada seorang makhluk pun yang mampu bahkan mempunyai rububiyah seperti Allah Ta'ala. Ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ini, bahwasanya Allah Ta'ala itu di dalam rububiyahnya menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah seorang sebagai khalik, ya, sebagai khalik, sehingga tidak ada khalik sesungguhnya di alam jagat raya ini kecuali Allah Ta'ala, karena tidak ada satupun kekuatan selain Allah Ta'ala yang mampu di dalam rububiyahnya, termasuk kepada makhluk yang bernama manusia, maka tidak akan bisa memberikan rizki, bahkan kemudian menciptakan, tidak akan bisa. Maka kita itu tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan kemudian mempunyai keyakinan yang pada saat di dalam rububiyah Allah hanya Allah Ta'ala saja yang bisa memberikan, yaitu memberikan rizki, ya, kemudian menciptakan seluruh jagat raya ini, menghidupkan, mematikan, itu hanya Allah Ta'ala saja. Makanya pada saat kita itu meminta rizki, mintalah rizki itu hanya kepada Allah Ta'ala saja, jangan minta kepada yang lainnya. Makanya di dalam kajian sebuah kitab, di dalam hadis Al-Arba'in, nanti antum bisa buka di dalam hadis yang ke-19, ketika Rasulullah SAW itu pernah menasihati sepupunya sendiri, yaitu siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maka pada saat itu beliau dengan memberikan nasihat, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah.
Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Karena tidak ada yang bisa kita minta itu dengan sempurna, hanya kecuali Allah Ta'ala saja. Boleh jadi makhluk manusia itu bisa kita minta tolong, tapi manusia itu ketika kita minta tolong tidak sempurna. Ya, tidak bisa memberikan pertolongan seluruhnya. Hanya Allah Ta'ala yang bisa mencukupi seluruh permintaan kita. Ya, tidak ada kekuatan satupun kecuali Allah Ta'ala. Makanya seorang muslim itu tidak dibolehkan pada saat meminta ya kepada selain Allah Ta'ala dalam hal-hal perkara-perkara yang gaib. Apa perkara-perkara yang gaib? Termasuk meminta rizki, termasuk pada saat kita mendapatkan ya penghasilan uang dari hasil dagang dan lain sebagainya, maka itu hanya Allah Ta'ala yang bisa memberikan. Kenapa kita harus mendatangi ya dukun-dukun ketika ada seseorang yang berdagang lalu kemudian supaya melariskan dagangannya dan lain sebagainya? Maka ini menyebabkan ya syirik di dalam rububiyah. Ya, itu tidak dibolehkan. Karena itu hanya Allah Ta'ala saja yang bisa melariskan di dalam dagangan. Termasuk pada saat memberikan keselamatan dan lain sebagainya. Maka hanya Allah Ta'ala saja yang bisa memberikan keselamatan, memberikan perlindungan. Kenapa kita harus meminta perlindungan kepada makhluk, kepada manusia yang justru perlindungannya itu tidak sempurna? Maka inilah yang ingin disampaikan ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, bahwasanya Allah Ta'ala itu di dalam rububiyahnya menciptakan, menghidupkan, mematikan, sampai kemudian memberikan rizki kepada kita, dan tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Makanya disebutkan di dalam hadis Al-Arba'in tadi yang ke-19 itu, Rasulullah sebelum menasihati dengan ucapannya ya idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, maka beliau pertama kemudian beliau menyuruh kepada Ibnu Abbas dengan ucapan ihfadillaha yaghfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah batas-batas Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batas-batas Allah, niscaya Allah akan hadir di hadapanmu. Itu maksudnya suruh menjaga apa? Menjaga tauhid. Dan jangan melakukan perbuatan syirik, maka Allah Ta'ala akan menjagamu. Artinya ketika kita di dunia ini menjaga tauhid kita dan tidak mengotori dengan perbuatan syirik, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Bahkan dalam hadis itu pun juga disebutkan ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah batas-batas Allah, artinya kita menjaga tauhid kita, jangan mengotori tauhid itu dengan perbuatan syirik. Maka apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut? Tajidhu tujahak. Allah akan hadir di hadapanmu. Ya, Allah akan memberikan pertolongan ketika kita di dunia ini. Maka Allah Ta'ala pun juga akan hadir di hadapanmu. Allah akan menampakkan di akhirat kelak itu, Allah akan menampakkan wajahnya. Lalu kemudian ia dapatkan menampakkan wajahnya bagi orang-orang yang beriman, yang bertauhid ketika di dunia. Maka Allah Ta'ala akan menampakkan wajahnya itu di padang mahsyar. Sampai disebutkan di dalam hadis itu, orang-orang itu tidak berdesak-desakan. Lalu kemudian melihat Allah Ta'ala sangat jelas sekali seperti bulan purnama. Itu nanti di akhirat, yaitu pada saat berada di tengah padang mahsyar. Lalu yang kedua nanti pun juga Allah Ta'ala akan menampakkan wajahnya pada saat kita berada di surga. Dan itulah kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang
beriman kepada Allah Ta'ala semasa di dunia. Ikhwani fillah azzakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebutkan di dalam penjelasan tadi, maka Allah Ta'ala pun juga mengutus kepada kita seorang Rasul. Ya, mengutus kepada kita seorang Rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan betapa tidak seorang Muslim kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala seorang Rasul, ya. Lalu seorang Rasul ini kemudian memberikan contoh-contoh, memberikan suri toladannya kepada kita. Lalu ketika memberikan suri toladannya kepada kita, maka kita sebagai umatnya maka wajib untuk mengambil suri toladan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datangnya dari Rasul terhadap kalian, fakhuduhu, maka ambil, maka teladani, maka contoh. Jangan pernah mengambil contoh-contoh kepada yang lainnya, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita contoh, untuk kita suri toladani, ya, untuk kita tegakkan di dalam, ya, contoh-contohnya pada saat beliau memberikan contoh ketika kita melakukan ibadah ini. Ketika kita kemudian dicontohkan bagaimana caranya bertauhid kepada Allah Ta'ala, bagaimana caranya kemudian kita melakukan ibadah, maka ibadah itu pun jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak pernah beliau contohkan, ya, tidak pernah beliau contohkan. Maka itu menjadikan sebuah bentuk di dalam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita, tidak kemudian kita menyelisihi apa yang beliau contohkan. Sebab kalau kemudian kita menyelisih apa yang beliau contohkan, tidak mengikuti, maka seluruh apa yang kita lakukan di dalam amal perbuatan kita di hadapan Allah Ta'ala itu nanti akan menjadi tertolak semuanya, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, maka amal itu menjadi tertolak, ya, menjadi tertolak. Dan kita mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti kita akan disebutkan, ya, orang itu akan masuk surga. Artinya pada saat kita ini masuk surga, pada saat kita melakukan ibadah-ibadah itu, maka ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala, karena ibadah itu sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita itu melakukan, ya, bentuk ibadah yang ibadah itu kemudian kita tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sama saja kita mendurhakai, ya, mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti orang itu menentangnya, dan orang yang menentangnya maka orang itu akan masuk neraka, ya. Jadi kita ini nggak boleh menentangnya, ya, tidak boleh menentangnya. Apa yang beliau larang maka kita jauhi. Makanya di dalam surat Al-Hasr ayat yang berikutnya tadi itu, wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau larang maka jauhi apa yang dilarang. Jangan kita pernah menentang. Sekecil apapun yang beliau ajarkan kepada kita, jangan pernah kita tentang, ya, apalagi sampai kemudian kita jadikan bahan olok-olokan. Nah ini nggak boleh. Ini sudah termasuk mendurhakai beliau ini, ya, sudah berarti mendurhakai beliau, sudah menentangnya ajaran yang beliau bawa. Makanya dalam kajian para ulama di dalam kitab-kitab akidah itu, kalau kita itu, ya, membenci apa yang beliau bawa, apalagi sampai menjadikan bahan perolok-olokan,
agama yang beliau bawa ini, sunnah yang beliau bawa ini, maka sungguh orang tersebut jatuh kepada nifak besar. Jadi salah satu bentuk nifak besar itu adalah ketika orang-orang itu istihza, orang-orang itu memperolok-olok ajaran yang dibawa oleh beliau ini. Ya, jadi ajaran yang beliau bawa, ya, maka itu nanti akan masuk kepada orang yang menjadi orang yang masuk dalam nawaqidul Islam, ya, masuk di dalam pembatal di dalam Islam. Ketika ada orang yang istihza kepada ajaran yang beliau bawa, dan orang itu juga tergolong sebagai orang yang dikatakan nifak besar, maka nggak boleh kita memperolok-olok. Kalau kita belum bisa menjalankan sunnahnya beliau, maka sudah kita katakan saya belum mampu, ya, saya belum mampu, ya, saya belum mampu bisa mengamalkan sunnahnya beliau. Umpamanya sunnah beliau ini sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Bahkan sunnah beliau itu ketika dikumpulkan, ada seorang mahasiswa dari Madinah menulis sebuah kitab lebih 1000 sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu lebih dari 1000 sunnah dalam sehari semalam. Bayangkan, lebih dari 1000 sunnah yang beliau ajarkan, ya, itu lebih. Bayangkan. Nah, ketika disebutkan lebih dari 1000 amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu kita usahakan kalau bisa. Tapi seandainya itu tidak bisa, maka jangan pernah kita memperolok-olok di dalam ajaran sunnahnya beliau ini. Ya, sekecil apapun jangan pernah kita perolok-olok. Termasuk sunnahnya beliau, seorang laki-laki memelihara jenggot umpamanya. Maka ini adalah bagian dari sunnah yang beliau ajarkan. Kemudian juga termasuk sunnah beliau yang sifatnya kecil, adab-adab seperti adab makan. Maka adab makan itu dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Maka jangan diperolok-olok kalau kemudian ada orang yang makan dengan tangan kanan, ya, dengan tangan, tapi kemudian ya tangannya itu selesai makan itu dijilat, ya. Ini sering, ya, sunnah yang seperti ini kalau kita tidak bisa menegakkan, jangan diperolok-olok, ya. Orang yang makan selesai makan lalu tangannya dijilatin jarinya, kok geragas amat ini, ya. Kalau mau nambah aja kan begitu. Tapi kenapa harus dikulum, dijilat-jilati kan seperti itu? Padahal itu adalah sunnah Nabi. Bahkan Nabi menjelaskan kita tidak tahu makanan yang kita makan, ya, dari jari-jari kita yang pada saat kita menyuapkan, ya, ke mulut kita tidak tahu di mana barokahnya. Jangan-jangan yang menempel terakhir pada saat kita menyuapi tadi ke mulut kita, itulah berkahnya. Jangan-jangan di situ. Makanya jangan pernah kita perolok-olok, ya. Sebab ada sunnah yang seperti ini, kalau kita belum mampu, jangan kita kemudian memperolok-olok. Itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita, idza akala ahadukum, ya, fala yamsah yadahu. Apabila salah seorang di antara kalian itu makan, maka jangan dicuci dulu tangannya, hatta yalaqaha, sehingga tangan-tangan tadi, maksudnya jari-jari itu kemudian dijilati, ya, dijilati. Ini beliau memberikan contohnya, ya. Nah, ini yang pertama. Kalau kemudian mau meningkat lagi, auyul ikoha, atau dijilatkan. Nah, ini atau dijilatkan. Bisa nggak kita makan kemudian selesai makan, ya jangan dijilati dulu, ya, kita. Tetapi sebelum kita cuci, maka itu dijilatkan kepada orang lain. Nah, ini kan menjadi persoalan yang berat ini, ya. Coba dijilatkan. Jadi Nabi itu ketika makan dengan beberapa para sahabat, beliau sering makan itu bersama begitu.
Ini kalau ada suka makanan pagi begitu Pak, jangan masing-masing begitu Pak. Kalau bisa itu satu nampan 7 orang, 5 orang begitu Pak. Biasain Pak kalau pengen sunnah ini, ya coba Pak. Kalau enggak ya antum ya atau ibu-ibu itu ketika di rumah sering enggak makan bersama suaminya, ya kan? Jangan bersama satu piring ya, beda-beda piringnya, satu piring berdua. Nah itu maksudnya, bukan bersama satu piring masing-masing, tapi sepiring itu berdua, ya kan? Anak dulu ya sampai terakhir istri anak sakit kemudian meninggal itu anak hampir nggak pernah makan itu masing-masing dengan satu piring selalu berdua, ya selalu berdua itu selalu. Maka pada saat itu ya sedang makan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena beliau kemudian memberikan penjelasan itu, maka tangannya beliau sebelum beliau kulum ya, sebelum beliau jilati, tangannya beliau itu diraih oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Beliau ini mertuanya. Ya, Umar itu mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangannya beliau diambil kemudian dijilati. Coba bayangkan Pak. Ya, kalau antum mungkin nggak mungkin orang makanan kalau satu nampan begitu aja, kalau ada yang tersentuh temennya aja nggak mau ngambil kan? Ya kan? Wah, kayaknya jijik, ya kan? Ya, Masya Allah. Ini nanti kalau sudah COVID nggak ada betul Pak ya, tapi kalau masih ada COVID begitu kayaknya nanti kalau ada Pak RW, Pak RT nanti wah ini bisa ini nanti ya kan. Nanti kalau sudah nggak ada Pak ya, coba nanti praktekkan seperti itu. Ya. Ini minimal ini ada seorang ibu-ibu yang ketika makan coba tangannya suaminya itu diraih, dijilati. Nanti insya Allah itu bapaknya itu nanti akan memberikan belanjanya double itu. Ya, double nanti belanjanya itu. Coba aja, ya. Atau sebaliknya, ya kan? Tangannya istri selesai makan diraih suaminya, wah diservis itu, ya kan? Servisnya full itu nanti, ya kan? Subhanallah ini, ya kan? Coba ini dipraktekkan. Ini sebuah sunnah, ya ajaran Nabi. Jangan diperolok-olok. Sebab ini pernah ana sampaikan ketika ya ana pernah diminta ya memberikan sebuah materi yang ya tidak perlu ana sebutkan ormasnya lah, ormas ya itu di Bulak Kapal itu sekitar tahun ya sudah sekitar 10 tahun yang lalu lah. Bahkan beliau kemudian panitia itu memberikan judul sunnah-sunnah Nabi yang terlupakan, ya kan? Lalu ana sampaikan sebuah hadis tadi. Lalu ketika ana sampaikan diprotes sama jamaah. Jamaah ada yang mengatakan, Ustadz itu nggak mungkin sunnah Nabi. Masa sunnah Nabi primitif begitu? Orang di Papua aja nggak mungkin kalau saat makan kemudian dijilatkan sama orang lain. Saya bilang kalau antum nggak percaya, buka hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, buka di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, nanti antum bisa buka itu, yaitu di dalam Kitabul Jami' Babul Adab, di akhir-akhir kitab Bulughul Maram itu nanti antum coba cari di Google juga ketemu itu, ya kan? Yaitu di dalam Kitabul Jami' Babul Adab, ya. Jadi kitab Jami' kemudian ada di situ bahasan tentang Babul Adab, bab tentang makan dan minum itu disebutkan di situ. Maka ini jangan diperolok-olok, ya kan? Jangan diperolok-olok yang seperti itu, ya. Termasuk seorang laki-laki yang pakai celana yang cingkrang begitu ya, jangan diperolok-olok karena ini Nabi mengajarkan seperti itu. Kalau kita belum bisa, ya kan? Belum bisa, jangan diperolok-olok, ya kan? Jangan diperolok-olok dengan mengatakan, wah antum kebanjiran terus, padahal ini nggak musim banjir ini, kenapa celana bisa ngantung begitu? Nah begitu, ya kan? Jangan seperti itu, ya kan? Termasuk orang yang jenggotan itu kayak kambing, ya kan? Dan lain sebagainya begitu, ya kan? Saya bilang saya pernah Pak didatangi ya seorang tokoh lah ya, pada saat ya sepertinya kurang suka dengan dakwah yang mengajarkan kepada ajaran sunnah Nabi. Lalu pada saat itu kemudian dia sampai
ya awalnya saya agak canda begitu ya, memang ya orang deket juga sebenarnya, cuman ya candanya itu main-main sampai istiza kepada Nabi dengan memegang jenggot anak. Wah, Ustadz nih jenggotan begini kayaknya sama seperti kambing katanya. Tapi anak nggak kehabisan akal, tak pegang juga dagunya. Ya alhamdulillah kalau masih ada jenggot anak ini. Antum kayaknya nggak ada jenggotnya, dia bilang gitu. Nah kalau nggak ada jenggotnya, kalau hewan tuh apa? Anjing itu nggak ada jenggotnya, nah bilang begitu. Wah dia tersinggung itu. Wah gimana Ustadz samain dengan anjing? Loh saya tadi disamain dengan kambing katanya. Kalau kambing masih bisa dipotong buat kurban dan lain sebagainya. Kalau anjing, aduh malah lolongannya aja mengundang setan, saya bilang begitu. Ya kan? Ini. Jadi ini sesuatu yang menjadikan sunnah, Pak. Ya, baik. Nah inilah yang dimaksudkan, jangan pernah menentangnya. Kalau menentangnya kita masuk neraka, ya Pak ya. Tetapi sebaliknya kita disuruh untuk mentaati di dalam perintah-perintahnya tadi yang disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7 tadi. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, masih halaman 5 Pak ya, bahwa sesungguhnya Allah tidak rela jika dalam ibadah yang ditujukan kepadanya dia mempersekutukan dengan suatu apapun, baik dengan seorang malaikat yang terdekat atau dengan seorang nabi yang diutus menjadi rasul. Jadi apa yang beliau sampaikan ini, Allah itu tidak rela Pak jika dalam sebuah ibadah kita yang kita lakukan ini lalu kita ya tujukan, kita kita persembahkan bukan karena Allah Ta'ala Pak, tetapi kepada yang lainnya, yaitu dengan melakukan sebuah kesyirikan baik dengan seorang malaikat ya yang terdekat atau dengan seorang nabi sekaligus yang menjadikan seorang rasul. Kita nggak boleh Pak melakukan sebuah ibadah lalu ibadah itu kita tujukan kepada selain Allah Ta'ala. Apa yang dimaksudkan ibadah itu kepada selain Allah Ta'ala? Maka ibadah itu kita lakukan, maka ibadah itu yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang seperti melakukan perbuatan riya, ya sum'ah. Maka perbuatan yang seperti itu adalah perbuatan yang mengandung perbuatan syirik. Ya Pak ya, dan inilah yang banyak dikerjakan oleh umatnya beliau yang beliau khawatirkan, yaitu riya. Riya itu apa? Orang yang melakukan ibadah, maka pada saat melakukan ibadah itu ditujukan kepada seseorang yang dia punya tujuan tertentu supaya dipuji, supaya nanti dijadiin ya mantunya dan lain sebagainya barangkali begitu, atau sudah menjadi mantunya tetapi supaya mendapatkan ya warisan atau apalah begitu mungkin, ya kan. Lalu pada saat dia melakukan ibadah dibagus-baguskan, ya kan, maka ini adalah bentuk riya. Bahkan ketika seorang yang selesai melakukan ibadah pun jangan sampai melakukan sum'ah. Apa itu sum'ah? Yaitu memperdengarkan dengan menceritakan ibadah itu kepada orang-orang lain, ya. Dan itu sekarang banyak sekali untuk peluang-peluang membuat sebuah ibadah itu menjadi sum'ah. Apa? Umpamanya ada orang yang ya dengan ponsel ini kan luar biasa Pak ininya, manfaatnya juga banyak, mafsadahnya, kerusakannya. Umpamanya selesai umroh, ya udah dia jalanin umroh itu sudah selesai, lalu kemudian update status, ya kan, wah update status foto di dekat Ka'bah kan begitu. Lalu habis itu dikasih ininya, komentarnya di bawah, alhamdulillah ana sudah menjalankan umroh. Nah, ini itu dalam hati supaya dilihat, ya diceritakan kepada orang lain. Lalu dalam hatinya dia mengatakan apa? No, biarin tahu selama ini orang-orang pada ngeremehin ana itu, ya kan, disangkanya anak ini nggak punya duit, udah sampai umroh begini kok, no, lihat loh, kan begitu.
Itu maksudnya begitu. Habis itu kan bisa dilihat tuh siapa yang lihat statusnya itu kan. Bener itu, dilihat juga sama fulan tuh. Nggak komen juga kan, udah mati kutu dia. Nah begitu. Maka yang seperti ini adalah bentuk sum'ah. Hati-hati yang seperti ini. Ya kan? Maka ibadah itu menjadi hilang semuanya nanti. Ya, coba biayanya sudah 25 juta sampai 30 juta kan umroh itu, ya kan? Ya kalau yang 20 juta kayaknya paketnya agak ini ya, agak kering ya. Maka yang seperti ini ya menjadikan sia-sia Pak amal seperti itu. Maka tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Ta'ala. Makanya di sini kemudian disebutkan ya bentuk pada saat kita melakukan ibadah, maka jangan pernah ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Maka disuruh ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dalam surat Al-Jin ayat 18, itu halaman yang ke-6, Bapak bisa lihat. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Apa maksudnya di dalam ayat ini, Pak? Nanti bisa dibuka di dalam beberapa kitab tafsir. Salah satunya pernah Anda baca di dalam kitab tafsirnya Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Tafsirul Qayyim li Ibnul Qayyim. Ya. Maka ayat ini menjelaskan pada saat kita datang ke masjid. Lalu pada saat kita datang ke masjid melakukan sebuah ibadah. Maka pada saat kita melakukan sebuah ibadah, maka pastikan ibadah itu di masjid itu betul-betul ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Tapi jangan melakukan ibadah di masjid yang kemudian selain kepada Allah Ta'ala. Lalu kemudian menjadikan masjid-masjid itu tempat sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Apa itu, Pak? Kebiasaan orang-orang kita sekarang ini, bahkan Nabi itu sudah memberikan peringatan. Ya, bahwasanya masjid-masjid itu sekarang banyak dijadikan tempat-tempat ibadah selain Allah Ta'ala. Apa? Yaitu menjadikan orang soleh, orang yang ditokohkan, kalau enggak seorang kiai, kalau enggak seorang buya dan lain sebagainya lah pokoknya, ya itu ketika meninggal dikubur di masjid. Lalu pada saat itu menjadikan kuburan yang ada di masjid itu kemudian dijadikan tempat ibadah, sampai orang itu masjid itu ketika dikubur di dalamnya ya seorang mayat yang punya kedudukan semasa hidupnya, lalu mereka menjadikan tabarruk ya, mencari berkahnya terhadap kuburan yang ada di masjid itu. Ya, yang ada di masjid itu. Maka ini orang yang ketika beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Padahal itu di masjid, Pak. Ya, di masjid. Lalu mereka melakukan bentuk tabarruk itu tadi, menganggap orang yang datang ke masjid yang ada kuburannya, apalagi itu kuburannya orang soleh, yang orang soleh itu sangat terkenal, seorang wali umpamanya, ya kan, seorang wali. Maka mereka akan akan mendatanginya, punya daya tariknya, dia akan mendatanginya. Setelah itu selain beribadah kepada Allah Ta'ala seperti sholat di masjid itu, maka dia pun juga meminta, ya meskipun tidak secara langsung, tapi dengan pengaruh kuburan tersebut, lalu kemudian mereka melakukan tabarruk. Ya, mereka melakukan tabarruk, kemudian meminta supaya mendapatkan yang manfaat dan supaya bisa menolak yang bahaya. Istilahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu apa? Bijalbi manfaatin au daf'i madarratin, dengan tujuan untuk mendapatkan yang manfaat dan menolak yang bahaya. Ketika orang itu berdoa terhadap kuburan orang yang soleh yang berada di masjid, ya Pak ya, makanya mereka kemudian mengubur orang-orang soleh itu di masjid, ya, mengubur orang-orang soleh itu di masjid, seperti yang pernah dilakukan oleh siapa, Pak? Orang Yahudi dan orang Nasrani yang Rasulullah SAW ceritakan di dalam sebuah hadis yang sahih, ya Pak ya, di dalam sebuah hadis yang sahih. Maka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu
Itu disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna man kana qablakum kanu yattakhidunal qubur au qala qabra anbiya'ihim masajid. Ya, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, ya, itu maksudnya umat-umat sebelum kalian itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Kanu yattakhidunal qubura, menjadikan kuburan, au qala kubur anbiya'ihim, yaitu kuburan para nabi-nabi mereka, masajid, tempat ibadah, dijadikan tempat ibadah. Ala fala tattakhidul kubur masajid, ya, ketahuilah jangan kamu lakukan, ya, yaitu apa? Menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Fa inni anhakum an dzalik, karena sungguhnya, ya, aku telah melarang kalian dari perbuatan yang seperti itu. Makanya kemudian Nabi dalam hadis itu diceritakan lagi, masih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna ulaika idza mata fihimur rajulus salih. Sesungguhnya mereka, siapa? Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Idza mata, apabila mereka itu meninggal. Siapa? Tokohnya mereka, rahib-rahib mereka, ya, yaitu pendeta-pendeta mereka dari orang Yahudi dan orang Nasrani yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Apabila mereka itu mati, ya, dari mereka fihimur rajulus salih, yaitu orang solih dari mereka, banu ala qabrihi masjidan, lalu membangun di atas kuburannya itu sebuah masjid, tempat ibadah. Tsumma sawwarahu fihi, kemudian tidak cukup, ya, itu, maka kemudian orang Yahudi dan orang Nasrani itu memajang, ya, menempelkan gambar foto dari orang tersebut itu di kuburannya. Bahkan ketika kita bisa melihat sekarang ini, Pak, ya, mulai dari rumah aja, ya, itu ketika ada seorang tokoh atau seorang yang punya kedudukan semasa hidupnya, itu pada saat mau dikubur saja itu biasanya sudah di fotonya itu sambil diarak begitu, apa mau nanam jenazahnya itu sambil ada salah seorang yang kemudian membawa fotonya itu tadi, ya Pak, ya. Bahkan ketika si tokoh ini begitu sudah selesai dikubur, maka di atas kuburannya pun juga disematkan gambar fotonya orang tersebut. Maka ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka Nabi kemudian menjelaskan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah ya seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Nggak boleh, Pak, ya, nggak boleh perbuatan yang seperti itu, ya. Dan inilah yang kemudian sering kita dapatkan, banyak orang yang kemudian mengagung-agungkan, ya, yaitu orang yang punya pengaruh semasa hidupnya. Bahkan kenapa orang Indonesia itu menyebut kuburan itu makam. Ini pernah dibahas oleh Tengku Hasbi As-Sidki, ya, di dalam kitab Parasit Akidah yang pernah Anda baca. Maka beliau pernah menjelaskan bahwasanya kebiasaan orang-orang Islam di Indonesia dari dulu, itu terutama dulu, itu kebiasaannya apa? Ketika ada orang-orang yang punya makom itu kedudukan, dan kedudukan itu yang dimaksudkan kalau enggak seorang syekh, seorang kiai, seorang wali dan lain sebagainya, itu kan makom namanya, Pak, punya kedudukan. Lalu pada saat mereka itu meninggal, lalu ketika mereka itu dikubur, maka pada saat dikubur itu, ya, didatangi oleh orang-orang yang meminta kepada kuburan tersebut dengan berharap mendapatkan manfaat dan kemudian supaya Allah jauhkan dari yang bahaya. Sehingga ketika makom kedudukan orang itu, ya, didatangi, maka kemudian penyebutan itu bergeser menjadikan makam. Mau kemana? Mau ke makam. Karena apa? Mau tabarruk, ya, mencari berkahnya kuburan orang yang soleh tadi. Itu menjadi berubah istilah makam. Di Indonesia itu makom, ya Pak, ya. Makanya sampai disebutkan salah fahamnya. Oh, itu buktinya boleh kalau ya orang itu sholat di kuburan, itu buktinya di mana itu? Di Mekah itu kan ada
makom Ibrahim. Katanya makom Ibrahim di situ sangkanya kuburan Nabi Ibrahim. Bapak kalau pernah umroh, pernah haji, itu kan ada itu ya simbol yang kayak sangkar begitu Pak ya. Nah itu disebut makom Ibrahim. Bahkan kita disuruh disunahkan sholat 2 rakaat di tempat makom Ibrahim itu kalau bisa, tapi sulit Pak ya, diinjak-injak orang itu. Paling enggak satu sejajar ya, agak menjauh enggak masalah. Itu menjadikan sunnahnya ya, sholat 2 rakaat. Nah itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah kan apa itu? Fihi ayatun bayyinatun maqamun Ibrahim. Inilah tanda-tanda makom Ibrahim, yaitu apa? Tanda-tanda ya dulu Nabi Ibrahim itu dulu waktu membangun Ka'bah itu di situ menjadikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan makom kedudukan di sini, tapi menunjukkan bahwasanya dulu sejarahnya Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, napak tilasnya awalnya itu di tempat itu bersama Nabi Ismail. Namun itu kemudian dikatakan makom, ya kan, itu kuburannya Nabi Ibrahim. Siapa itu yang melarang? Buktinya di Ka'bah aja ada kuburan Nabi Ibrahim, boleh sholat, bahkan disuruh sholat. Nah, ini kan salah paham. Jadi makom di sini bukan makom yang seperti difahami di Indonesia yang kemudian menjadi kuburan, tetapi makom di situ adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ya pada saat membangun Ka'bah. Maka orang yang melakukan tabaruk ini sesungguhnya melakukan sebuah ibadah di kuburan, dan kuburan itu banyak di Indonesia ini ditempatkan di masjid. Karena yang dikubur di masjid itu nggak mungkin orang biasa Pak. Ya kan, ada orang biasa dikubur di masjid, nggak mungkin Pak. Pasti orang yang punya kedudukan. Ya, kalau nggak yang punya masjid itu, ya kan? Kalaupun orang biasa yang punya masjid itu, dengan harapan ya itu tadi, ya mereka alasannya supaya mendapatkan doanya orang-orang yang berada di masjid itu, ya. Tapi kalau yang mereka itu yang dikubur adalah seorang tokoh, ya punya kedudukan, maka mereka mengharapkan mendapatkan keberkahannya dari kuburan tersebut, lalu mereka kemudian beribadah, ya Pak ya. Nah ini yang dilarang ini, ya yang dilarang. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena apa? Menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai tempat ibadah, masajid. Ya Pak ya, itu dilarang. Ya, sangat dilarang sekali. Jangankan seperti itu Pak. Kuburan itu ya kita nggak boleh kita jadikan tempat sholat. Ya, artinya apa? Kalau kita sholat berada di masjid yang ada kuburannya, itu kita tidak dibolehkan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, la tusallu alal kubur wala tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat ya di atas kuburan, wala tajlisu alaiha, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Ini larangan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya, dan banyak sekali disebutkan ya di sekitar kuburan itu juga nggak boleh. Riwayat Tirmidzi ini, naha ayyusalliya bainal kubur. Nabi itu melarang sholat di antara kuburan, itu nggak boleh. Dan termasuk Nabi dengan penjelasan pun kalau orang itu sholat di tempat penguburan makam itu juga jelas-jelas dilarang itu, ya kan? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah fil maqbarah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di atas tempat-tempat kuburan, makam orang kita ini, ya Pak ya. Maka ini disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kuburan itu ya jangan juga diagung-agungkan, tapi juga jangan diremehkan Pak ya. Ya, jangan diagung-agungkan, jangan diremehkan juga kehormatannya. Artinya begini, dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat Imam Muslim di dalam sabdanya, la tada'u timsalan illa tamastahu wala qabran musrifan illa sawaitahu. Janganlah engkau biarkan patung-patung itu kecuali engkau hancurkan. Artinya apa? Ada yang dimaksudkan kuburan sekarang ini Pak, itu ditinggikan. Ya, ditinggikan sampai kemudian didatangi oleh banyak orang untuk mendapatkan barokahnya. Itu kan banyak Pak.
ya kuburan-kuburan yang seperti itu sampai ditinggikan tinggi begitu, dipakein keramik dan lain sebagainya, lalu didatangi berbagai macam orang datang ke tempat itu. Maka ini kata Nabi, la tada'u timsalan illa tomastahu, janganlah engkau biarkan patung-patung itu kecuali engkau hancurkan, karena itu bentuknya di dalam sebuah patung. Mereka mendatangi tempat kuburan tadi yang ditinggikan tadi. Makanya Nabi melanjutkan dalam hadis ini, wala qabran musrifan illa sawaitahu, jangan engkau melihat kuburan itu ditinggikan kecuali engkau meratakan. Jadi kuburan itu nggak boleh ditinggikan, Pak, melainkan engkau ratakan, karena khawatir itu nanti dijadikan patung kemudian disembah oleh banyak orang, paling tidak didatangi dengan meminta barokahnya kuburan itu. Makanya nggak sedikit, Pak, kita lihat kuburan-kuburan di negeri ini itu, kalau kuburannya para wali dan lain sebagainya kan punya daya tarik, kemudian bisa melakukan ngalap berkah, kemudian dibangun seperti rumah-rumahan, bahkan menara dan lain sebagainya, kan begitu. Maka ini tidak dibolehkan, ya Pak. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Ini tadi kayaknya sudah dengar itu ya. Wah, cepet banget, Pak, ini waktunya agak betul ini. Iya. Ikhwani fillah azakumullah. Jadi ini yang dimaksudkan, Allah Ta'ala itu tidak ridha, tidak rela kalau hambanya itu ketika melakukan ibadah, maka ibadah itu dipalingkan kepada selainnya, ya, dipalingkan kepada selainnya. Dan salah satunya ketika diberikan contoh dalam sebuah dalil tadi, surat Al-Jin ayat 18, pada saat kita itu mendatangi masjid, maka masjid itu adalah tempat ibadah dan hanya kepada Allah Ta'ala. Makanya kemudian Allah Ta'ala mewanti-wanti, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kamu menyembah, ya, di dalamnya, maksudnya di masjid itu, kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja, ya. Tetapi ada orang yang masih menyembah kuburan-kuburan yang memang sengaja kuburan itu ditaruh di masjid, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Fadhil, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah, kebetulan di Raudhah kan masjid kubur Nabi sama Raudhah bersejajar. Ya, ya, taib. Ini seringkali ditanyakan, Raudhah dengan kuburan Nabi ini kan sejajar. Maka ana jawab, ada penjelasan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama dari Saudi, ya, seorang ulama dari Saudi. Dan beliau ulama yang sangat masyhur sekali, ya, mempunyai murid-murid yang luar biasa, banyak sekali, dan ilmunya juga luar biasa, diakui oleh seluruh dunia, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu pernah menjelaskan di dalam kitabnya Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid, ya. Jadi sebuah kitab, ya, yang mensyarahkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yaitu kitab Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Dan beliau orang asli Saudi, ya, bahkan nenek moyangnya pun juga asli orang Saudi, dan beliau pun keturunan para ulama-ulama yang ada di Saudi. Sehingga beliau ini tahu betul sejarahnya seperti apa Masjid Nabawi itu sejak dulu sampai beliau wafat. Tentunya beliau sudah wafat, ya. Beliau ini sudah wafat. Maka beliau kemudian menjelaskan kenapa kok kuburan Nabi itu ada di dekat Raudhah, kan begitu. Kok ada, ya, di dalam Masjid Nabawi, ya. Maka di sini kemudian beliau menjelaskan, yang pertama, Masjid Nabawi itu tidak didirikan di atas kuburan, tetapi Masjid Nabawi itu didirikan pada zaman Nabi. Jadi dulu ketika Masjid Nabawi ini dibangun, maka tidak didirikan di atas kuburan. Artinya apa? Masjid Nabawi itu betul-betul tanahnya anak yatim pada saat itu, ya. Dalam sejarahnya itu disebutkan seperti itu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Dan itu tidak didirikan di atas kuburan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi itu tidak dikuburkan di dalam Masjid Nabawi, tapi dikubur di dalam kamarnya beliau,
yaitu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi awalnya Nabi itu tidak dikubur di dalam Masjid Nabawi. Jadi dulu itu Masjid Nabawi dengan kamarnya Nabi itu terpisah, Pak. Terpisah. Jadi tidak seperti sekarang ini. Jadi kita harus tahu awalnya kejadiannya itu terpisah. Ya, terpisah kamar Nabi itu dengan Masjid Nabawi. Ya. Kemudian yang ketiga, menggabungkan rumah Nabi ya dengan Masjid Nabawi bukan atas kesepakatan para sahabat, tetapi pada zamannya Walid bin Abdul Malik pada tahun 89 sampai tahun 96 Hijriah, seorang khalifah itu kemudian melakukan pemugaran ya, pelebaran Masjid Nabawi, sehingga itu sebenarnya tidak disetujui oleh mayoritas para sahabat. Karena apa? Khawatir itu nanti Masjid Nabawi, kuburan Nabi itu nanti berada di dalam Masjid Nabawi nantinya. Ini yang dikhawatirkan para sahabat pada saat itu. Tetapi pada saat ditentang seperti itu, yang namanya seorang khalifah, seorang pemimpin, maka karena dia melihat ke depannya itu harus ada pelebaran, sehingga tetap dia melakukan perbuatannya seperti itu. Sehingga apa? Para sahabat itu sebenarnya sudah menentang, ya kan? Kemudian yang keempat, kuburan Nabi itu tidak berada di dalam Masjid Nabawi, tetapi terpisah dalam ruangan tersendiri, yaitu dengan ruangan pembatas. Makanya Bapak kalau ke sana itu kan ada pembatas di situ ada 3 pembatas, yaitu 2 tembok, kemudian yang terakhir itu kemudian ada teralis besinya. Makanya kemudian dijaga oleh para askar supaya tidak melakukan tabarruk yang ada di kuburannya Nabi pada saat itu, ya kan? Jadi itu sudah bentuk pemisahan antara kuburan Nabi itu dengan Raudhah, ya termasuk dengan Masjid Nabawi, yaitu dipisahkan dengan 3 tembok, ya maksudnya 3 tembok itu 2 tembok ya batu seperti ini, kemudian yang terakhir itu dengan teralis, ya dengan teralis. Ini dengan harapan bahwasanya itulah yang disampaikan oleh para ulama-ulama untuk memisahkan antara kuburan itu dengan masjid, maka dipisahkan dengan tembok atau dipisahkan dengan jalan. Umpamanya begini Pak, kita supaya tidak termasuk larangan Nabi pada saat melakukan ibadah sholat itu tidak boleh menghadap kuburan, apalagi di atas kuburan, maka kuburan itu harus dipisahkan. Maka pemisahannya itu dengan tembok. Kalau enggak dengan tembok umpamanya, maka dipisahkan dengan jalan umum. Maka ini pernah disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'adnya Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, harus dipisahkan dengan jalanan, dan jalanan itu adalah jalan umum. Umpamanya begini, ini masjid ya Pak ya, lalu di seberang itu, ya di seberang situ itu ada kuburan, sedangkan ini ada jalanan. Maka ketika kita sholat di masjid ini, ya, maka di situ ada kuburan, maka kita tidak mengapa karena sudah dipisahkan dengan jalanan itu tadi. Atau ketika kita berada di dalam sebuah masjid, ya Pak ya, lalu nggak jauh dari masjid itu ada kuburan. Lalu bagaimana kuburan itu umpamanya kuburan nggak bisa dipindahkan umpamanya. Padahal sebenarnya begini Pak, supaya masjid dengan kuburan itu tidak menyatu, maka harus salah satunya dipindahkan, kata Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau yang duluan masjidnya dibiarkan, jangan dibongkar. Tapi kalau yang kuburannya belakangan, maka kuburannya dibongkar. Kalau sebaliknya kuburannya lebih dulu, masjidnya belakangan, maka masjidnya yang dibongkar. Tapi seandainya kuburan itu tidak bisa dibongkar karena ini kuburannya orang penting lah, taruhlah begitu umpamanya, ya, keluarganya nggak setuju, sedangkan masjid itu dibikin oleh keluarga tersebut, maka supaya tidak kita sholat di masjid yang ada kuburannya, maka kuburan itu dibatasi dengan tembok. Ya, dengan pagar tembok Pak, ya, kalau bisa tertutup, ya tertutup sehingga tidak terlihat di dalam kuburan itu ada kuburannya seperti itu. Jadi dibatasi dengan tembok, ya, dibatasi dengan tembok. Maka itu sudah tidak bersatu lagi seperti itu. Maka seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi melalui penjelasan Syekh Shalih Utsaimin ini tadi, maka sebenarnya kuburan Nabi itu tidak berada di Masjid Nabawi, meskipun memang dalam
ruangan Masjid Nabawi, tapi sudah dipisahkan oleh tembok tadi. Dan memang dari awal kata Syaikh Utsaimin, Nabi itu pada saat membangun masjid itu tidak berada di atas kuburan. Ya Pak ya, tidak di atas kuburan. Karena ini terjadi pemugaran, pelebaran masjid, sehingga secara nggak langsung kuburan Nabi itu ada di Masjid Nabawi. Tapi kemudian sudah dipisahkan dengan tembok seperti itu. Maka ini seringkali subhatnya yang kemudian ya ditanyakan oleh banyak kaum muslimin, itu kuburan Nabi ada di Masjid Nabawi, bahkan dekat dengan Raudhah, ya kan? Maka itu sudah terpisah Pak, sudah terpisah, ya, sudah terpisah. Bahkan ya sungguhnya Masjid Nabawi itu ya memang dibangunnya bukan di atas kuburan dari awalnya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil, silakan. Ibu-ibu barangkali atau antum, fadhil, silakan. Ini mungkin keluar konteks ya Ustaz. Saya ada teman, mungkin rencananya nggak lama lagi nikah, tapi ini non muslim. Nah kalau saya tanya, karena dia perhatian banget gitu ya, dia cinta banget gitu, dia nanti sanggup masuk Islam. Tapi sampai sekarang sudah sejauh mana dia mengenalkan Islam ya memang masih belum nampak sama sekali. Ini mohon nasihatnya aja. Oh gitu. Mungkin nanti yang non muslimnya, yang kafirnya yang mana? Yang perempuannya. Iya. Sedangkan laki-lakinya muslim. Cuman dia janji mau masuk Islam. Ya bicara janji itu mungkin sebatas masih omongan aja kali ya. Oh gitu. Baik. Ya, dalam sebuah pernikahan itu sesuatu yang nilainya adalah ibadah. Dan ibadah itu sungguhnya ya tentunya ya ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Maka kalau orang itu faham tentang masalah ibadah, maka hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala, dan bagian dari ibadah itu adalah sebuah pernikahan. Maka pernikahan itu ya hendaknya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka pada saat itu harus menyampingkan yang namanya cinta mati dan lain sebagainya, kecuali jelas-jelas ya si wanita ini yang kafir ini sudah masuk Islam. Tapi kalau belum masuk Islam, maka jangan coba-coba menikahinya, ya, karena seorang laki-laki pun muslim itu tidak dibolehkan juga menikahi seorang wanita yang musyrikah itu tadi, ya. Jadi bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 221-an kalau nggak salah, itu disebutkan tentang bahwasanya kita itu, kata Allah Ta'ala, lebih baik seorang wanita yang muslimah meskipun tidak menarik hatimu, ya. Begitu juga sebaliknya, lebih baik ya laki-laki yang muslim meskipun tidak menarik hatimu dibandingkan dengan ya wanita yang musyrikah, wanita yang kafir yang menarik hatimu. Kan mafhum mukhalafahnya begitu. Maka nasihat ana ya tentunya kalau dia tidak bisa diislamkan, maka jangan ya berlebihan bapernya begitu, ya kan? Berlebihan bapernya. Maka carilah yang seorang yang muslimah, ya. Tapi kalau dia mampu mengislamkan, subhanallah, ya kan? Luar biasa ya laki-laki tersebut, maka sungguh selain dia akan mendapatkan pasangannya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dengan bentuk ibadahnya nanti di mata Allah, maka dia juga akan diberikan pahala yang besar karena mampu mengislamkan seseorang yang tadinya menjadikan tadinya dia seorang kafir kemudian masuk ke dalam Islam. Ini pahalanya begitu besar sekali kalau itu mampu dia wujudkan. Tapi jangan sekali-kali sebelum dia masuk Islam jangan menikah, ya, jangan menikah sama sekali. Maka carilah wanita-wanita yang muslimah meskipun tidak menarik hatimu, itu lebih baik, ya, itu lebih baik, ya, dibandingkan ada wanita-wanita yang non muslimah, ya, yang menarik hatimu sampai baper tadi, ya. Itu yang harus difahami. Tujuan nikah itu apa? Tujuan nikah itu mencari ridha Allah Ta'ala.
Dan tujuan nikah itu supaya Allah Ta'ala berikan sebuah nilai pahala ibadah. Nah, kalau nikah itu beda agama, maka ini nikah yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan memberikan pahala? Tidak akan bisa memberikan pahala. Bahkan nanti pun hukum-hukumnya pun nanti akan menjadi hukum yang terpisah. Ya, terpisah. Umpamanya ada seorang muslim menikah dengan non muslim, lalu punya anak. Lalu pada saat dia punya anak, maka anak yang kemudian anaknya ini muslim mamanya, maka dia tidak mewarisi orang tuanya yang non muslim. Ya, dan juga non muslim ini tidak bisa memberikan wali. Seandainya laki-laki menjadi wali, maka tidak bisa menjadi wali, dan juga tidak bisa mewarisi dan mewariskan. Pokoknya hubungan itu menjadi terputus, hanya mahram saja, persis seperti hubungan dengan perzinahan, ya Pak ya, seorang yang kafir itu. Nah, ini saran anak, kenali ya, fahami tentang tujuan nikah itu apa. Kalau sudah faham tentang tujuan nikah, maka dia tidak akan pernah memilih seorang wanita yang yang kafir, meskipun itu menarik hatinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu tadi sedikit ya klarifikasi. Ini kan Kristen ya agamanya. Iya. Jadi dia suka membawa Al-Maidah 55 kan enggak salah ya? Surat 5 ayat 5. Iya. Bolehnya menikah dengan ahli kitab. Nah, ini mohon juga sekalian dibahas ini. Iya, ahli kitab itu yang dimaksudkan, coba buka di dalam surat itu. Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi jahannam khalidina fiha. Jadi ayat itu harus dijelaskan lagi di surat Al-Bayyinah itu tadi. Ini seringkali dijadikan hujjah orang-orang jil ya, bahwasanya mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu yang mana? Kalau sekarang ini apakah ada ahlul kitab? Kalaupun ada ahlul kitab, maka ahlul kitab ini harus beriman kepada Allah ya, dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Makanya ketika disebutkan ahlul kitab itu kan yang dimaksudkan orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi orang Yahudi dan orang Nasrani itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu pun juga berpecah belah menjadi orang Yahudi umpamanya, berpecah belah menjadi 72 golongan. Maka yang satu itu masuk surga. Siapa Yahudi yang masuk surga? Maka disebutkan mereka adalah yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada nabinya pada saat itu. Siapa? Nabi Musa. Ya, dan meninggal dalam kondisi Islam beriman pada saat itu. Tapi itu pada saat zamannya Nabi Musa, ya, berimannya dan beriman kepada Nabi Musa. Begitu juga yang disebutkan tentang perpecahan umat Nasrani ini, ya, yang satu itu ada di surga. Tapi siapa mereka? Maka mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa pada masanya. Sehingga hadis itu maksudnya pada masanya Nabi Isa. Sehingga Nabi menjelaskan, ya, ketika umatnya itu juga berpecah menjadi 73 golongan, yang satu masuk surga, yang 72 itu di neraka, yang ada satu masuk surga adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan di dalam sunnahku. Tetapi orang Yahudi dan orang Nasrani yang masuk surga tadi itu kemudian ditaksis lagi dalam sebuah hadis yang sama riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, tidaklah seseorang yang ketika aku ini diutus lalu mereka tidak beriman kepadaku, maka melainkan mereka berada di dalam neraka jahanam. Persis yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nah, itu ayatnya, Pak. Jadi penjelasan Al-Maidah 55 itu di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima kalau nggak salah itu, ya. Nanti dilihat itu ininya. Jadi itu, Pak. Jadi ahlul kitab itu yang mana? Yang mana yang dimaksudkan? Betul, yang dimaksudkan ahlul kitab itu yang boleh dinikahi ketika mereka itu sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini kita pada fasenya zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil silakan, Pak. Di luar tema barangkali kan kalau anak lahir kampung
Oh, ininya waktunya kambingnya. Sekarang satu dulu kalau belum ada kue, berikutnya ada lagi satu lagi nyusul. Ya, memang anak belum pernah dapatkan keterangan ya Pak ya, yang seperti itu ya. Tapi dengan kan gini, masalah akikah ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat Pak ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, akikah itu pada saat pelaksanaannya, ya kalau laki-laki kan 2, perempuan 1. Nah, pada saat pelaksanaannya itu pendapat yang pertama itu pada hari yang ke-7, ya kan? Tapi ada pendapat yang kedua, yaitu apa? Pada hari yang selain yang ke-7, bisa yang ke-20 ke-14-nya atau 21 harinya atau kapan saja kalau dia mampu. Nah, mungkin kalau dia mampu, dia itu mampunya baru 1 pada saat itu, lalu kemudian tahun depannya ya 1 lagi. Kalau dengan mengambil pendapat yang kedua seperti itu, ya boleh jadi itu dibolehkan. Karena apa? Karena pada saat dia melakukannya itu ya pada saat dia mampu. Ya pendapat yang seperti itu. Tapi kalau mau selamat, pendapat yang pertama Pak, pada hari yang ke-7 dan juga pada saat itu sekaligus kambingnya itu 2. Ya. Cuman ya kalau anak ditanya bagaimana hukumnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab, anak enggak bisa memberikan ketetapan. Yang jelas kalau dia mau mengambil pendapat yang kedua boleh jadi seperti itu, ya. Tetapi anak tidak dapatkan keterangan dari para ulama yang pernah anak baca di dalam kitab-kitab yang muktabar, seperti dalam kitabnya Ibnul Qayyim, di dalam Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, maupun di dalam kitabnya Syekh Jamil Zainu yang belakangan ulama ini, Kaifa Nurabbi Auladana fil Islam, itu pun juga anak tidak dapatkan penjelasan seperti itu. Tapi kalau itu mengambil pendapat yang kedua tadi, boleh jadi itu bisa Pak ya. Nanti bisa ditanyakan sama ustadz yang lain Pak ya. Afan, anak tidak bisa memberikan keputusan di dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Afan. Cukup barangkali anak akhiri sampai di sini, mudah-mudahan ya anak ini juga mau ada tetangga yang nikah ini, anak ini lagi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Anak akhiri sampai di sini, mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang anak sampaikan baik buat anak maupun buat antum, dan akhirnya anak tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.